Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita. Bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati dan bersama saya Penatua Agus Gunawan. Saudara-saudara, kita hari ini akan membaca dan membahas bagian Amsal 19. Dan saya akan membahas apa saja yang menarik dari Amsal 19 ini. Saudara, dalam bacaan Amsal kali ini, pelajaran berharga dari pengamsal adalah pelajaran tentang hidup yang berakal budi dan berbelas kasihan. Dua cara hidup ini sangat penting tampaknya untuk dipelajari dan dilakukan di dalam keseharian kita sebagai umat Allah. Dan menurut pengamsal, dalam Amsal 19, saudara, menjalani hidup yang berakal budi itu berarti yang pertama, dia memegang perintah firman Tuhan. Itu tercantum misalnya dalam ayat 16. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang menghina firman, akan mati. Nah yang kedua, saudara, berkelakuan bersih. Dikatakan di dalam ayat 1, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Dan yang ketiga adalah panjang sabar dan mengampuni. Itu tercantum dalam ayat 11. Akal budi membuat seorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dan yang keempat adalah tidak tergesa-gesa. Ayat 2 mengatakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Yang kelima, tidak bodoh. Ayat ketiga mengatakan kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Dan keenam, tidak berbohong atau berdusta. Ayat 5 dan 9 mengatakan saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Bahkan di ayat 9 dikatakan akan binasa. Dan ketujuh adalah tidak bebal, saudara. Tidak bebal di ayat ke-10 dan 13 dikatakan kemewahan tidak layak bagi orang bebal. Anak bebal bahkan dikatakan bencana bagi ayahnya. Dan ke-8 adalah tidak malas. Ayat ke-15 mengatakan kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Nah, saudara, menjalani hidup yang seperti ini bukan tanpa hasil. Pengamsal menegaskan bahwa ada hasil yang didapat dari hidup yang berakal budi, yaitu orang itu sesungguhnya sedang memelihara di ayat 16 nyawanya dan mengasihi diri seperti dikatakan di ayat 8a, dan ia akan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang penting ketika kita menjalani hidup berdasarkan akal budi. Nah, selanjutnya saudara-saudara, mengenai hidup yang berbelas kasihan, di sana dikatakan menjalani hidup yang berbelas kasihan itu berarti yang pertama adalah hidup dengan memperhatikan orang miskin dan lemah. Saudara bisa membaca di ayat ke-4, ke-7, dan ke-17. Yang kedua dinyatakan sebagai dermawan di ayat ke-6. Dan yang ketiga dinyatakan sebagai berbuat baik di ayat ke-12. Nah, dengan kata lain, saudara, menjalani hidup yang berbelas kasihan itu berarti mewujudkan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dan kebaikan. Dan tampaknya dua hal ini, hidup dengan akal budi dan juga berbelas kasihan, menjadi hidup yang memang harus kita utamakan, terutama di tengah pandemi COVID yang saat ini masih sedang kita jalani. Nah, maka itu saudara, mengapa pengamsal mendorong umat Allah untuk menjalani dua cara hidup ini? Yang pertama, agar kehidupan umat Allah mencerminkan karakter Allah itu sendiri. Ya, sebagaimana kita ketahui Allah kita adalah Allah yang benar dan penuh kasih. Dan yang kedua, dengan menjalani kedua gaya hidup seperti itu, maka hidup yang berakal budi dan berbelas kasihan tadi, sesungguhnya kita sedang menjalani hidup yang mencerminkan kebenaran dan kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sekali lagi saudara, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Sudahkah kita hidup berakal budi dan berbelas kasihan di tengah pandemi COVID-19 ini? Kiranya Amsal 19 bisa menolong kita berefleksi dalam hidup ini, dan Tuhan terus memberkati saudara dan kita semua. Amin.